Hai guys, jadi sekarang hari Minggu. Akhirnya gue pulang setelah lama memendam diri di kosan ini. Gue bukannya tidak mematuhi pemerintah untuk tidak mudik ya kan, tapi kan ya gue sendiri ya, mohon maaf di kosan ya kan. Lama-lama gue jadi tengkorak tobat lama-lama. Oke, sebelum gue dihujat atau dinyinyirin, gue mau jelasin kenapa akhirnya gue pulang ke rumah. Karena gue udah di kosan sebulan dan gue nggak ngebayangin kalau gue harus di kosan lagi sendirian sebulan setengah lebih, nggak boleh dan nggak bisa kemana-mana. Bukan bisa mati karena corona, tapi gue bisa mati kelaparan dan mumet. Benarnya hampir semua orang yang gue kenal anak kosan udah pulang ke rumahnya masing-masing. Gue sengaja belakangan karena berharapnya corona ini berakhir dan situasi kondusif. Noh, gue masih mikir nggak asal pulang. Tapi ternyata gak ada tanda-tanda udahan, tapi Ramadan makin deket dan gue udah mulai sangat stres di kosan sendirian. Gue bukan tanpa persiapan pulang, gue udah mempersiapkan segalanya, mulai dari info Jakarta, bahkan gue turun langsung lihat kenyataannya gimana, gue memastikan aman, sampai perlengkapan keselamatan selama perjalanan pulang. Kalau misal gue nggak punya alasan dan situasinya nggak genting-genting banget, dan kalau gue nggak memikirkan aturan sama prosedur kesehatan, gue nggak akan pulang. Gue nggak se-egois itu juga. Yang jadi anak kosan sendirian pasti paham gimana rasanya di kosan sendirian selama itu, makanya mereka harus memilih untuk pulang. Yang kurang etis itu adalah ketika misal gue sekeluarga di Jakarta dan tetap maksain pulang kampung, itu baru namanya kurang etis. Kalau gue kayak anak kosan kayak gini sendirian sebulan lebih, orang-orang di sekitar gue juga pada udah pulang kampung, bayangin aja. Dan kebetulan ini dekat sama Ramadan. Kalau nggak bersama keluarga, gue juga nggak tahu Ramadan tahun depan gue masih bisa bersama atau enggak. Sebenarnya juga belum ada peraturan yang mengikat untuk tidak boleh pulang. Maka dari itu Kemenhub bikin aturan dan prosedur kesehatan kalau emang harus terpaksa pulang. Jadi himbauan juga buat teman-teman untuk tidak menghujat anak kosan yang mudik. Karena kasihan, gue banyak banget nerima DM kalau mereka banyak juga dihujat karena mereka pulang ketemu ortunya. Gue sedih banget. Khawatir boleh, tapi jangan sampai menghilangkan sisi kemanusiaan dan hati nurani kita. Kan gak lucu yang tadinya gak ada masalah apa-apa tiba-tiba jadi menghujat, menyindir, atau mencaci maki hanya karena kepanikan yang berlebihan. Sekian, semoga kita selalu dalam kesehatan. Lanjut ya videonya. Akhirnya gue memutuskan untuk pulang, tapi dengan banyak persiapan lah pastinya kan. Nyokap gue juga takut banget gue kena virus yang lagi booming itu. Ini gue nyiapin beberapa peralatan. Gue bakalan pakai sarung tangan, pakai masker, terus pakaian gue juga udah lengkap ya kan. Terus pakai kacamata juga. Nggak tahu hubungannya kacamata atau apa, ya udahlah ya, yang penting nggak kelihatan aja gitu, nggak bisa masuk oleh virus gitu deh. So gimana nanti di perjalanan atau kayak pemeriksaannya apa-apa aja, kita lihat nanti ya. Nah, jadi gue kali ini bakalan pergi ke Bandara Halim. Kenapa Halim? Karena kalau dari tempat gue, Depok UI, itu lebih dekat gitu, cuma 30 menitan. Terus sekarang gue lagi nungguin Grab car-nya. Gue agak susah ngap sih pakai ginian, gue paling gak suka pakai masker sebenarnya. Tapi sudah lah ya, demi kesehatan kita bersama. See you. Hai, sudah di mobil. On Friday morning. Stars shining bright above me. I breathe. Coba untuk terus menjauh, perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Kenapa nangis? Ini untuk Kak Raniku tersayang. Ini nangis guys. Buka. Ada apa-apa? Coba buka dulu. Tuh, bentar dia gini tuh. Buka lagi. Ini bikin sendiri. Buka lagi. Cepat. Buka lagi. Baca. Bentar deh. Nggak mau. I breathe to seem to whisper love you. Dadah kak. Jadi gue mau check in guys.
Dan bandara lumayan sepi. Terus ada gini-ginian ya. Ada pemeriksaan termometer. Nah, jadi gue udah check in, udah di dalam. Jadi tadi itu sistemnya kita dikasih waktu gitu loh, kayak udah berlima, terus ngantri lagi, terus sampai yang 5 lagi kayak gitu. Habis itu ada pengecekan suhu. Terus juga dikasih ginian, ya dikasih kartu kewaspadaan kesehatan kayak gini lah. Kayak kartu kesehatan gitu, maksudnya memastikan nanti kita nyampe di bandara kedatangan itu kita sehat. Terus di ruang tunggu juga kayak gini nih, dibatasin. Ini ya, gue mau ngasih tahu, kadang apa yang diberitain tuh nggak segitunya sih. Kan katanya Jakarta pembatasan berskala sosial besar apa gitu ya. Tapi tadi gue lewat tol ke Halim, Bandara Halim nggak ada pengecekan. Jadi kayak ya dia ada waktunya juga, nggak segitunya. Terus ada juga teman gue bilang, kan gue bilang gue mau pergi pulang gitu kan, terus kayak Jakarta kan lagi di ini PSBB gitu, emang lo bisa pergi? Terus gue bilang nggak kayak gitu juga, nggak segitunya, gue yakin waktu kan belum di lockdown. Jadi kayak orang-orang udah pada panik duluan gitu loh, padahal kenyataannya ya udah nggak kayak gitunya banget juga gitu. Tuh deh, stay safe aja semuanya, stay healthy, tetap waspada, cuman jangan terlalu khawatir gitu deh. Quiet star, quiet star, quiet star, quiet star. Gue udah sampai di BIM, Bandara Internasional Minangkabau. Lagi nungguin nyokap bokap sama adik gue jemput. Gila, ini panas banget coy. Gue udah tadi pakai masker, bener panas banget. Hari hujan di sini dan sepi banget bandara. Jadi ya ternyata gue pikir pesawat itu bakalan duduknya dipisah-pisahan. Ternyata sama aja kayak biasa. Nggak ada tuh dipisah-pisah dan tetap rame. Terus paling pas di bandara ada kayak isi data-data gitu, data diri, terus kayak alamat lengkap, karena katanya kalau misalnya terindikasi gitu dia bisa nyusuri langsung ke alamat lengkap gitu sih paling. Terus ada yang bilang PSBB, emang bandara buka tuh buktinya. PSBB itu pembatasan, bukan berarti bukan lockdown yang harus semuanya. Dan pesawat pun ternyata nggak dibatasin juga, masih seperti biasa. Mama ngapain, Ma? Kopiah lagi. Ya Allah, berasa bawa virus, guys. Tak biasa dong orang-orang. Iya. Ya iyalah. Tuh, nah tuh.